Sudah guys. Nama saya Ahmad Nasiruddin, umur 40 tahun, lokasi di Mulyosari, Tulungbang Barat. Karena posisi kami di wilayah Mulyosari itu banyak peluang kalau di pertanian sistem singkong apapun jenisnya, mungkin waktu yang banyak makan waktu. Kalau sayuran kan intinya bisa setiap bulan, kita bisa setiap. Dari awal kami punya pengalaman di bidang, sebenarnya bukan di sayuran, tapi di palawija sejenis semangka sebenarnya. Cuman berhubung banyak saingan atau bukan banyak saingan, karena posisi di COVID-19 ini bermasalah di penjualan semangka, kami oper di sayuran gitu Pak. Kalau lahan ini 1 hektar kurang lebih 10.000 meter. Jenis sayuran ya terutama cabai, gambas, pare, kangkung. Bahkan pernah kami coba di palawija luncang juga. Ya alhamdulillah sampai hari ini kami ibarat orang tanam itu ya alhamdulillah, walaupun nggak 100% ya 70%, intinya berhasil lah 70%, tapi walaupun nggak 100% kita udah intinya ya minimal buat keseharian keluarga kami mencukupi itu Pak.
Kalau satu jenis itu susah Pak, karena kami kan di lokal, intinya lokal, bukan basis kirim ke luar daerah. Kami cuman hanya lokal, karena kalau lokal itu kalau satu jenis contohnya cabai itu susah Pak. Kalau pare, jadi orang bawah itu wah parenya ada, kangkungnya ada, jadi pedagang itu seneng, nggak cari ke daerah kota mau apa, ngambil di luar. Tempat kami aja cukup, pare ada, gambas ada, kangkung ada, mau cari apa lagi kan gitu. Intinya gitu aja. Jadi pedagang itu nggak cari sana, kangkungnya di sana, jadi repot. Jadi kita berusaha tanam sebanyak mungkin jenis yang berlaku di pasaran wilayah kami gitu loh. Kalau kendala mungkin semua tanaman atau pekerjaan pasti ada kendala. Minimal kami karena sudah mempelajari kendala itu, bagi orang yang nggak tahu sebenarnya semua kendala pasti bisa diatasi. Contoh kayak cabai kok digabung dengan ini, kangkung atau pare, sebenarnya sama-sama aja lah. Kalau kendala kami di masalah kendala atau penyakit atau nggak ada Pak, cuman kendalanya air Pak sekarang ini, karena ya musim kemarau mungkin ya, intinya air. Kalau kendala lain mungkin ya alhamdulillah ya ada, tapi nggak sampai fatal itu Pak. Kalau perawatan dari awal mungkin ya terutama lahan itu harus kasih pupuk kandang, pengolahan lahan lah. Kalau penyiraman itu, masalah penyiraman tergantung kita punya cuaca. Kalau cuaca sekarang ini di musim kemarau mungkin 2 hari sekali kita penyiraman, karena ya cuaca terlalu panas Pak. Itu pun nggak bisa menyiram di posisi siang hari, matahari terlalu panas, itu juga kurang baik. Kami biasanya siram di pagi hari sampai pukul 9 atau 10 udah selesai Pak. Kalau enggak jam 4 sore mulai siram. Ya itulah, kalau masalah penyiraman ngikutin cuaca. Kalau cuacanya panas ya kita tengok, lihat tanaman itu pertumbuhannya gimana, kekurangannya atau kalau nggak kekurangan ya kita nggak kocor. Kalau memang minta air ya kita kocor gitu masalah penyiraman. Sukanya kita lihat tanaman mungkin pikiran tenang daripada di rumah. Ini susahnya ini Pak, hari-hari kayak gini nih susahnya ini, udah air kurang mencukupi, penjualan juga sulit, karena ya imbas dari COVID-1 di bulan ini. Mungkin kalau orang Jawa bilang uang hajatan kosong, tadi ya ibaratnya ya rada susah memang. Kami keluarin cabai satu hari aja 60-70 kilo itu udah paling banyak basisnya. Tapi kalau di bulan-bulan lain atau karena nggak COVID mungkin 1 kintal 2 kintal per hari kita bisa jual. Ya itulah kendalanya. Kalau masalah suka dukanya pasti kalau kami kerja itu karena niat, dengan kalau duka mungkin sebenarnya nggak ada dukanya. Dukanya ya mungkin kok penjualannya agak susah sekarang di bulan ini, tapi kalau bulan sebelumnya atau mudah-mudahan selepas bulan ini ya lancar lagi itu Pak. Kalau sebelum tani sayuran kita memang tani. Di awal memang tani kami, tapi taninya tani semangka, tanam semangka. Ya namanya orang tani ya kadang ya
di kebun, tapi minimal kalau hortikultura sejenis palawija sayuran atau semangka kami memang budidayakan sampai hari ini. Kalau enggak sayuran, mudah-mudahan di semangka gitu aja, Pak. Kalau ya itu kadang kita itu kalau sayuran itu 50-50 sebenarnya. Maksudnya ya 50-50 dari hasil biaya itu sebenarnya masih kita dapat laba 50. Seandainya modal 10 juta minimal dari modal kita cabut kita dapat masih 50 keuntungan itu. Per hari kalau ini nih lahan kami ini yang lahan 1 hektar tapi kita tanam setengah lebih seperempat itu per hari. Kalau global keuntungan kita belum total, cuman per hari itu rata-rata kita ambil 1.300.000 sampai 1.500.000 per hari itu kita penjualan. Kalau kita global ya mungkin separuh itu ya mungkin per hari kita dapat 600-700 labanya. Ya kalau pemasaran di hari ini agak sulit memang, tapi sebelumnya enak. Karena ya saya udah ngomong, satu kena COVID, yang kedua ini kalau orang Jawa bulan suro wong hajatan kosong. Itu kendalanya. Karena ngikutin kalau sayuran memang ngikutin di posisi orang punya hajat atau acara-acara lain gitu. Dijual sendiri ya, kalau dijual bukan dijual sendiri tapi ada pedagang yang datang ya. Ya memang jual sendiri, cuman yang jualin pedagang, cuman dia ngambil di rumah. Oh, di posisi kalau cabai tergantung perawatan. Kalau cabai paling kalau cabai kita mulai petik mungkin di 3 bulan, berkisar 90 hari kalau cabai. Kalau umur itu tergantung perawatan kita, cuaca. Kalau yang jenis kangkung, bayam itu sekali cabut tapi pemanenan di umur 22 hari ya. Selanjutnya sampai kita tergantung manennya. Kalau mau cepat dihabisin ya 22 hari udah panen. Sama kalau gambas pari itu umur 45 hari kita udah panen dari pindah tanam dari jambangan atau langsung itu 45 hari. Kalau umur tergantung kita ngikutin perawatan. Kalau semakin perawatannya bagus mungkin makin lama umur tanaman itu. Oh, kalau trik mungkin setiap petani punya trik masing-masing, tapi kami berusaha yang penting trik di posisi sayuran itu terutama ya pupuk kandangnya harus, komposnya harus maksimal. Kedua, kita tahu kita tanam di posisi tempat yang mana, maksudnya wilayah itu setiap tanaman kami di sini dengan di kampung lain mungkin lahannya sama tapi belum tentu tanahnya itu sama. Ada ngomong di saya nggak pakai pupuk kandang bisa bagus, di kami harus pakai pupuk kandang. Kalau triknya yang intinya ya kita belajar gitu loh. Kalau masalah lain-lain, masalah mungkin pengobatan harus tahu jenis obatnya, itu aja Pak. Kalau trip itu kita nggak bisa, mungkin setiap petani punya trik, punya pengalaman tersendiri gitu loh. Nah, yang penting kalau kami intinya pupuk kandangnya atau jenisnya harus
maksimal lah, karena umur sayuran kan pendek. Kita perbanyak pupuk kandang, terutama kompos lah, apapun jenisnya, pupuk kandangnya atau kotoran ayam atau lembu, sapi atau kambing, itu yang penting kita tahu prosesnya itu. Iki tanduran bisa panen berapa kali? Kalau lah iki tiap dino sih panen, tapi lah ngitung panenannya karena Nyampe berapa dari mulai panen pertama nyampe terakhir? wah nggak bisa dihitung lah sistem ini. Iki Ada tiap 10 hari. kali? Hah? 10 kali lebih. Wah lah lah iki wis pang 13. 13. Sedangkan cek koyo ngene. Kan repot. Nyoba pengen anu. Ah. Enak iki wingi. Sopo kae Harga cabai sekarang berapa ini? 15. Nah. Hancur rego cabe. Sing larange kuwi bahan-bahan kaya